Kembali dari Firanda, kali ini saya ingin mengupas soal Pilkada Serempak tahun 2020 yang kini menjadi highlight, menjadi viral, bahwa pemerintah bersikeras, bersiteguh ingin melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 ini, pada bulan Desember yang akan datang. Sementara gejolak di masyarakat, terjadi resistensi dari beberapa ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, kemudian beberapa tokoh intelektual kita, tokoh negarawan kita juga meminta pemerintah supaya menunda masalah pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini. Nah, ini adalah bukti bahwa sistem pemerintahan kita tidak punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga selalu ketika pemerintah harus mengambil keputusan, kemudian mendapatkan respon, feedback dari masyarakat juga yang kontroversial. Nah, ini menjadi dilematis kepada pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat, yang bijak, yang benar. Pertanyaan kemudian, sebenarnya masalahnya apa? Persoalan yang sebenarnya apa? Akar masalahnya apa? Jadi yang pertama, sikap pemerintah ingin melaksanakan Pilkada tahun 2020 itu karena secara yuridis bahwa negara atau pemerintah harus melaksanakan undang-undang itu. Kalau tidak melaksanakan undang-undang itu, ada masalah kemudian bahwa beberapa daerah akan terganggu dengan pelaksanaan pembangunannya karena tidak ada pemimpin di daerah, tidak ada gubernur atau tidak ada kemudian bupati atau wali kota, ya. Sementara masyarakat ya dengan bersiteguh, bersikukuh dan percaya kalau ini dilaksanakan akan melahirkan korban-korban baru dari COVID-19 ini. Nah, ini ada dilematis yuridis dan dilematis kemanusiaan. Inilah yang pokok masalahnya gitu. Tetapi persoalan kemudian adalah kenapa kemudian ini menjadi masalah. Nah, tadi saya katakan bahwa konstitusi kita, sistem pemerintahan kita, sistem hukum kita, ya, itu tidak punya solusi, tidak solutif terhadap masalah-masalah seperti ini. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa begitu? Karena memang dari sejak awal kita melaksanakan model dan sistem yang buruk, yang salah. Ya, ternyata sekarang inilah bukti bahwa sistem itu buruk dan salah atau keliru. Mari saya jelaskan. Pada video yang lalu bahwa pejabat politik itu ya seperti presiden, gubernur, bupati atau wali kota. Yang saya maksud dengan pejabat politik di sini adalah itu presiden, gubernur, dan wali kota. Sejatinya ya bukan menjadi pimpinan teratas dari satu institusi negara seperti organisasi pemerintah, organisasi pemerintah daerah, organisasi pemerintah daerah tingkat 2. Dia tidak punya akses kepada lembaga-lembaga negara yang dikelola oleh pejabat sivil karir. Akibatnya ketika tidak ada pejabat yang hanya 5 tahunan itu, maka lembaga itu tidak berjalan. Ya. Padahal mereka itu adalah pejabat karir yang dibiayai oleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari yang sifatnya administer to serve the people.
melayani rakyat. Sedangkan pejabat politik adalah polisi kebijakan dari program-program 5 tahunan. Nah, jadi ketika pejabat politik itu belum terpilih atau kosong, maka pemerintahan pusat, daerah itu tetap bisa berjalan. Karena ada sistem yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak tergantung kepada pejabat publik politik. Nah, seperti di Jepang, beberapa kali Perdana Menteri naik turun ya dalam hitungan bulan umpamanya, pemerintahan berjalan seperti biasa. Karena apa? Karena itu tadi, bahwa di departemen pejabat yang tertinggi itu adalah sekjen. Di pemerintahan daerah, pejabat yang tertinggi itu adalah sekretaris daerah. Itulah yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari. To administer, to serve the people. Untuk melayani kebutuhan masyarakat itu. Nah, karena kita ini terkait antara pejabat politik dengan pejabat karir, antara politik dan karir satu garis komando, maka akibatnya ketika tidak ada pejabat yang terpilih oleh rakyat sebagai pejabat politik di satu daerah atau satu tempat, maka organisasinya tidak jalan. Itulah yang kemudian menjadi alasan yuridisnya pemerintah. Tapi on the top of that, bahwa masalah kesehatan adalah di atas segalanya. Terima kasih.